Ya, perjalanan kelas kita ini kan sebetulnya bermula dari sejak berdirinya Stihamvara bahkan. Sebelum Stihamvara, Jistain dulu sudah berdiri ya. Jadi Al-Quran itu ini tahun 2000, ini yang terkait Hamvara ya, terkait Hamvara yang bahkan tadi Abi sampaikan, Abi sama Umi termasuk pelakunya. Sejak tahun 2000, sejak berdirinya Jistain ya. Sebelum Hamvara kan Jistain kita itu negeri kan. Itu sudah disampaikan oleh founding father kita oleh Ustaz Ismail, Ustaz Condro yang asatid kita itu bahwa memang kita melakukan proses Al-Quran ini gitu loh. Jadi Abi dulu waktu mahasiswa itu juga menghafalkan ayat-ayat ekonomi. Umi juga gitu menghafalkan ayat-ayat ekonomi. Jadi Bu Nuhbah juga iya, Bu Meti juga iya, Pak Tasim juga iya. Jadi Bu Nunung juga iya. Dosen-dosen yang mereka dulu alumni Hampara, alumni Jistain, mereka melakukan proses yang sama. Bahkan semua lulusan Jistain, Hampara itu melakukan proses yang sama dengan teman-teman sekarang, yaitu menghafalkan ayat-ayat ekonomi Islam. Yang kemudian dihitung setara dengan satu juz itu. Dihitung setara dengan satu juz ya, kurang lebih lah gitu. Sebetulnya kalau kita kalkulasi sekarang, kalau kita menggunakan metode tes itu bisa. Satu juz itu kan ada 20 halaman. Setiap halamannya kan ada 15 baris. Ketika satu juz berarti 300 baris kan. 300 baris. 300 baris itu dikalkulasi aja buku ayat-ayat ekonomi yang dihafalkan oleh kakak-kakak sebelum kalian ya. Kak Uki masih pakai buku ekonomi ya, Kak Nisa Uki ya? Iya, Ustaz. Itu bisa dikalkulasi itu berapa baris itu bisa. Itu nggak sampai satu juz sebetulnya, nggak sampai 300 baris, itu 200 berapa gitu. Abi pernah melakukan itu. Jadi karena ada beberapa ayat yang 2 kali dihafal, bahkan ada ayat 3 kali juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh itu berapa kali di dalam buku itu diulang gitu. Jadi itu yang ingin Abi ceritakan sementara untuk pengantar dari koordinasi kita. Jadi alumni-alumni juga menghafal yang sejak tahun 2000 sampai bahkan 2000 karena yang paling tua ini Kak Uki ya, Kak Uki jadikan contoh aja. Sampai 2016 ini angkatannya Kak Uki. Itu. 2017, 2018 ada Mas Basit baru datang ya. Ada Kak Syarita 2018 seangkatan dengan Mas Basit. Itu ada Kak Hanif juga seangkatan dengan Mas Basit juga kan. Oh Kak Hanif keluar ya. Terpental dari Zoom. Itu tidak mengapa. Jadi untuk contoh yang paling dekat dengan kita, Kak Uki dulu ya. Ini juga masih berlaku satu juz itu. Satu juz ini. Kurang lebih ya. Ini sebenarnya ini kurang lebih satu juz itu kurang lebih. Kurang lebih saja. Jadi tidak pas satu juz begitu. Karena ini by tema dan sepertinya memang kita evaluasi betul ya. Dalam proses evaluasi itu yang pertama adalah alumni penghafal ayat-ayat ekonomi pola lama, habis itu pola lama, itu motivasinya ternyata tidak kuat. Jadi di antara pengamatan Abi itu menghafal ayat-ayat ekonomi dalam arti ini adalah Al-Quran kan, hanya untuk lulus saja. Wah ini bahaya ya. Jadi ketika mereka disyaratkan oleh Stihamvara, oleh Jistain dan Stihamvara ya, sekarang Stihamvara itu apa ini? Untuk menghafalkan ayat-ayat ekonomi, mereka akhirnya menghafal.
dan benar terjadi betul hafal sampai kemudian mereka lulus. Tapi setelah lulus ada efeknya nggak, ada pengaruhnya, masih hafal nggak? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Jadi ini bahaya. Kenapa habis sebut bahaya? Karena menghafal Al-Quran, membersamai Al-Quran untuk motivasi sekedar lulus, itu berarti kan motivasi dunia. Itu Masya Allah ya. Apakah tidak apakah bisa disebutkan seperti itu, menukarkan Al-Quran dengan dunia kan? Itu harusnya kan tidak begitu gitu loh. Harusnya itu kan motivasinya full, tidak hanya sampai lulus, tapi bahkan setelah lulus juga harus tetap menghafalkan Al-Quran, tetap membersamai Al-Quran begitu. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Itu evaluasi pertama. Jadi dampak ya atau pengaruh hafalannya itu ternyata jangka pendek sekali. Pengaruhnya pendek gitu kan. Hanya untuk lulus saja. Padahal kita pengennya, bukan kita, bahkan Al-Quran mengatakan ya kan, untuk akhirat kan, untuk kehidupan di akhirat. Itu evaluasi pertama ya. Kemudian evaluasi kedua, dari sisi referensi. Dari sisi referensi. Referensi yang kita pakai selama ini masih menggunakan buku ayat-ayat ekonomi Islam yang sudah ada. Tidak masalah, itu boleh saja. Sekarang kita, meski kemudian faktanya tadi pengaruhnya jangka pendek, terus kemudian beberapa ayat yang tidak nyambung dengan ekonomi atau kemudian terlalu jauh dan bahkan tidak langsung berinteraksi dengan Al-Quran, tapi berinteraksi dengan buku gitu loh. Nah, itu referensi terkait itu. Sehingga kemudian kita dari hasil evaluasi ini kita menggunakan pola baru dengan metode TES ini. Pola baru dengan menggunakan metode TES ini. Itu setelah kita pelajari betul ya. Dan ini kita launching sejak tahun 2019 ya. Sejak tahun 2019. Tanpa merubah pola yang ada, melainkan menambah intensifikasi, menambah intensifnya interaksi kita dengan Al-Quran, dengan pola TES ini. Sehingga kemudian yang juz amma tetap jalan, yang AAI tetap jalan, bahkan ada yang berhasil 30 juz dalam waktu 5 bulan. Ya. Kaisma. Nah, ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, itu yang pertama. Jadi kita evaluasi begitu ya. Kemudian dalam perkembangan berikutnya yang di kelas tahfidz itu sebetulnya kan sudah banyak sekali ya. Ada berapa peserta itu? Setiap angkatan sudah ada ya. Angkatan 2020 itu baru 3 ya. Angkatan 2020 itu baru 4 ya. Maulida ini sudah 604 halaman. Artinya sudah hafal sebelum dihamparakan. Terus Afifah 423 halaman. Fitri 100 halaman. Sama Feni 28 halaman. Kemudian yang angkatan 2019, di sini ada yang hadir 2019? Enggak ada ya? 27 mahasiswa. Terus kemudian dari 2018 ada 18 mahasiswa. Itu bisa kemudian dikalkulasi prosentasenya begitu. Jadi angkatan 2018 itu berapa orang, Mas Basit? Mas Hanif? Lupa, Ustaz. 40 sekian. Berarti masih separuh belum kan yang menunaikan juz amma. Jadi angkatan 2018 itu sudah waktunya untuk AAI harusnya.
Ya, di sini ada Kak Azizah Rosyad, ya kan? Segera aja Kak Azizah Rosyad, meskipun baru 39 halaman, Kak Syahrita, Kak Yuni, ya, langsung aja ujian untuk ayat-ayat ekonomi. Kak Basit sudah ya. Itu. Jadi begitu ya. Sehingga kemudian tidak menjadi beban. Jadi ini termasuk paradigma yang salah juga ketika menghafal ayat-ayat, menghafal Al-Qur'an itu menjadi beban. Itu problem itu. Itu problem karena jelas kan walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir itu kan Al-Qalam itu ya, di surah Al-Qalam itu yang ayat 17, ayat 22, 32 sama 40 itu kan sudah jelas. Walaqad yasarnal Qur'an ya di Al-Qalam itu Al-Qalam itu kan ada 4 ayat yang bunyinya sama kan. 17, 22, 32 sama 40. Yang walaqad yasarnal Qur'ana walaqad yasarna walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir gitu kan. Nah, jadi dan seterusnya itu jelas-jelas sekali Allah itu menjadikan Al-Qur'an itu mudah untuk kita itu. Untuk pembelajar, Sehingga kemudian kalau itu menjadi beban bagi kita, berarti ini ada something wrong ya, ada apa yang dimaui Allah dengan apa yang kita mau itu nggak nyambung gitu loh. Ada problem itu. Tentu problem ada di kita, bukan di Allah ya. Allah itu kan zat yang maha segala-galanya, nggak mungkin kita salahkan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Sehingga kemudian problem ada di kita. Mindset kita yang tidak pas menghadapi Al-Qur'an. Artinya kalau kita bicara tes, itu pada rumus PD-nya. Ya, rumus PD kan rumusnya ada 3 ya. PD, IM2, terus kemudian BHS kan. Itu di problem PD. Cara iman kita kepada Al-Quran yang nggak pas. Jangan-jangan kita iman pada Al-Quran itu warisan juga gitu. Iman yang ikut-ikutan gitu. Maka perlu dievaluasi ini. Kalau kemudian kita merasa terbebani, merasa gitu. Itu ada mindset yang tidak tepat, tidak sesuai dengan sebagaimana Al-Quran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bukan Al-Quran yang kita inginkan, tapi Al-Quran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Itu GPD-nya itu. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum sehingga kemudian untuk memudahkan kita dalam berproses ini agar tidak menjadi beban, di antara poin-poin yang sering Habib sampaikan sebetulnya selama dia muslim misalnya ya, selama dia muslim dia pasti sudah hafal Al-Qur'an. Walau hanya kan gitu kan. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu kan begitu. Kenapa? Karena itu Al-Qur'an juga. Satu huruf yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an. Bagian dari Al-Qur'an itu kan. Sehingga kemudian berangkat dari yang paling dekat, berangkat dari yang paling ringan, berangkat sekarang dari gitu loh. Jadi begitu, yang paling mudah, yang paling kita senang itu berproses begitu. Makanya kemudian Abi hapus dulu ya. Makanya kemudian dalam proses PD ini yang paling penting adalah pembetulan mindset. Pembenahan mindset. Atau penataan mindset. Itu cara iman kita pada Al-Quran itu sudah pas apa belum? Itu perlu kita evaluasi terus ya. Jangan-jangan kita iman pada Al-Quran itu karena warisan.
karena ikut-ikutan atau karena wujdan saja. Itu perlu kita evaluasi terus. Ya, sebagaimana iman kita pada Allah, kan rukun iman ada 6 itu, thoriqohnya sama dengan mindset. Thoriqotul iman itu, thoriqotul iman, jalan mendapatkan keimanan pada Allah, pada Al-Qur'an, semua menggunakan mindset yang tepat. Itu. Kalau secara normatifnya tadi sudah dijelaskan ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Di antaranya ayat itu. Ada fadilah-fadilah yang banyak dibaca, yang perlu dibaca dari kitab At-Tibyan misalnya, yang fadilah-fadilah Al-Qur'an yang apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih misalnya, begitu. Silahkan dibaca sendiri, banyak sekali fadilah-fadilah Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu misalnya. Tapi yang paling penting adalah ini kan kalau kita bicara dalil, sebetulnya mindset ini dalil akli. Ini dalil akli. Kalau fadilah-fadilah tadi kan dalil nakli sifatnya, normatif kan dalil nakli. Dalil dari Al-Quran sendiri maupun dalil dari Al-Hadis. Itu dalil nakli, kita nukil. Nggak apa-apa, boleh, bisa saja. Itu. Tapi yang paling penting adalah posisi bagaimana kita yang kemudian kita ini bisa berpikir, kemudian bisa membuktikan secara langsung bahwa Al-Quran itu wahyu, kalamullah, kitabullah, secara real gitu loh. Ini Habib sampai, kalau konteks Abi nih, teman-teman bisa melihat kan? Sampai kayak gini. Dan Masya Allah ini tahadus binimah ya. Iwani fillah rahmatullahi. Abi ini kan sedang murokas sebetulnya. Mulai dari Kamis kemarin, Jumat, sekarang Sabtu, tinggal juz 30, tinggal juz amat. Harusnya subuh tadi sudah khatam, 2 hari khatam 30 juz. Tapi Masya Allah, semua karena Allah ya, harus melibatkan Allah. Secara wallahu alam qadarullah tadi malam itu, ya Allah, Abi itu makan, yang kemudian sabab makan, ya Pak, khosiat makanan itu kan kalau ngantuk akhirnya kan, qadarullah kan, qadar, pengertian qadar tahu ya, kodok dan qadar. Kalau kodok itu kan 2 wilayah yang dikuasai dan tidak dikuasai. Kalau qadar itu terkait dengan khosiat kan. Nah, khosiat makanan itu membuat perut bekerja. Padahal udah malam. Abi padahal udah azam pengen merampungkan 10 juz terakhir. Ya, mulai tadi malam itu 10 juz terakhir untuk bisa khotam 2 hari 30 juz itu. Tapi qadarullah. Kok Abi nggak ingat kalau makanan itu berdampak kepada ngantuk. Hanya berat sekali ya Allah. Tapi alhamdulillah ya, sebelum 3 hari tuntas sudah khatam duluan, insya Allah 30 juz 30 ini paling 15 menit selesai insya Allah. Tapi bismillah ya, semua harus melibatkan Allah terus. Semua harus karena Allah. Makanya kemudian dalam konteks pembenahan mindset itu yang kita rasakan itu adalah yang kita alami sendiri. Jadi kalau teman-teman bisa membuktikan betul bahwa Al-Quran itu kalamullah secara langsung, ya berdasarkan pengalaman kita sendiri misalnya, Masya Allah itu merasakan bahwa sentuhan mukjizat itu terasa betul, bahwa kita itu lemah, kita itu tidak mampu, kita itu terbatas membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu terasa betul. Ya itu ada di mindset kita. Jangan sampai mindset kita yang salah sehingga kemudian kita tundukkan Al-Quran itu pada keinginan kita. Enggak begitu. Al-Quran itu wahyu ya. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kitab. Harusnya kita yang tunduk pada Al-Quran, bukan Al-Quran yang tunduk pada kita. Begitu loh. Iwani fillah rahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian teman-teman pengen bercengkrama dengan Allah melalui Al-Quran, kan ada sering Abi sampaikan. Idza arata an takallamakallahu fa'alaika bisolah. Kalau kamu pengen curhat kepada Allah dengan sholat. Kamu pengen doa kepada Allah, minta kepada Allah, sholat. Tapi kalau kamu pengen Allah datang kepadamu, itu dengan baca Al-Quran. Itu loh. Makanya kemudian kalau pengen bercengkrama dengan Allah, ya pas sholat membaca surah-surah Al-Quran itu. Dan itu di malam pertama yang Kamis kemarin, malam Jumat itu Masya Allah, alhamdulillah bisa. Dan baru sekali ini Abi bisa sehari itu 15 juz. Kemarin itu 16 juz. Baru sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Kalau tidak ada Allah nggak mungkin nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Allah yang bisa membuatkan begitu hanya Allah semata. Itu. Kalau nggak ada Allah nggak mungkin itu loh. Nggak mungkin bisa begitu. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kita lemah, kita butuh, kita terbatas. Mindset kita mengatakan begitu. Dan itu kita indera sendiri, kita rasakan sendiri gitu. Makanya kemudian kita sering, alhamdulillah, sering masuk terus itu.
istighfar, niat, doa itu selalu menyatu dengan rasa syukur kita, keikhlasan kita begitu. Itu. Makanya kemudian tantangan bagi kita adalah mindset kita itu kita benahi betul itu. Makanya kemudian kalau kita aplikasikan di Stihamvara ya, kita teman-teman misalnya kan di Hamvara itu kan anggaplah rata-rata 4 tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Itu. 4 tahun di Hamvara. Masa nggak bisa khotam 1 kali saja itu masa nggak bisa? Kalau kalian sudah biasa, karena kalian sudah teruji dengan juz amma. Ya kan sudah lulus juz amma minimal kan itu kan. Ada yang sudah AAI. Di sini yang sudah AAI siapa? Ya, Kak Uki sudah ya. Afifah segera orientasi ke AAI aja ya. Fitria ya. Kak Basit sudah AAI, Kak Syahrita juga gitu. Kak Yuni, Kak Rada, segera orientasi ke AAI semua ya. Itu. Jadi kalau kan mindset, setelah mindset itu kan ada IM2, ada BHS kan. IM2 itu tilawahnya, BHS itu tahfidnya kan gitu kan. BHS itu tahfidnya. Jadi 4 tahun tuh masa dalam IM tuh 1 kali khatam aja nggak mungkin. Masa nggak bisa sih? Coba teman-teman menerawang ke siapa teman satu kampus ya yang bacaan Al-Qur'annya paling belepotan misalnya. Sampai kemudian masa 4 tahun nggak bisa khotam sekali saja itu kan kebangetan. Oke lah kan ya. Insya Allah ini mudah kan 4 tahun khatam sekali itu kan mudah insya Allah kan. Itu. Apalagi kalau kemudian oke kalau gitu kita challenge lagi lebih mendalam setiap tahun khatam. Berarti 4 kali kan gitu. Ini setiap tahun. Kan begitu. Harus nantiasa men-challenge gitu loh. Men-challenge, mengambil tantangan-tantangan ini untuk kemudian selalu mengupgrade keimanan kita gitu loh. Itu keimanan kita kalau tidak kita tantang dengan target-target ketakwaan itu akan jumud, akan berhenti. Itu. Makanya kemudian dalam konteks Al-Qur'an ini apalagi ini prioritas ya, Al-Qur'an itu kan prioritas. Itu sudah dibuat mudah oleh Allah untuk kita kan. Tadi sampai habis sampaikan walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, gitu kan? Itu. Coba Kak Rada diulangi ayatnya tadi. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Tahu basmalah. Ya ada nggak sih ini makhluknya? Halo? Kak Rada. Siapa bisa? Ya, siapa bisa? Siapa bisa mengulangi ayat Quran surah Al-Qalam ayat 17 tadi atau 22 atau 32 atau 40 tadi. Jangan Ustadz Basit ya, kalau Ustadz Basit sudah tahu. Kan pernah tanya kan Nabi ke Mas Basit itu pakai dal apa pakai dal, masih ingat Mas? Kalau falaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir pakai dal kan? Da. Da itu huruf jahr bukan huruf hamas. Da. Itu. Fitri. Loh, nggak ada juga. Ini saya bicara sendiri atau ada yang Astagfirullahaladzim. Ayo Fitri. Afifah deh, Afifah. Iya, Ustaz. Coba ulangi ayat yang Abi baca tadi. Walaqad yasarnal Qur'ana
lidzikri fahal mim muddakir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Muddakir, kirnya pendek ya. Fahal mim muddakir. Ya, jazakillah khair. Ya, jadi ini bagian dari proses pembinaan juga talaki ya begitu ya. Jadi sebetulnya mudah. Kita aja yang kemudian karena terhijab oleh mindset kita yang belum benar tadi, maka kemudian menjadi sulit, menjadi beban dan lain sebagainya. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum itu. Jadi kalau 4 tahun sekali khotam itu kan mestinya mudah sekali ya, mestinya sangat mungkin gitu loh, sangat mungkin. Atau setahun sekali. Nah, teman-teman khatam itu berapa periodik, berapa kali dalam setahun misalnya. Ramadan pasti ya, Ramadan gitu. Jadi atau kemudian sebulan sekali kan itu. Sebulan sekali. Bahkan kalau Abi punya azam, semoga Allah kuatkan, itu setiap bulan itu ada satu sesi yang kemudian bisa murokas. Murokas itu 3 hari, khotam 30 juz. Itu, dan hari ini itu hari terakhir dari murokas bulan Februari. Tapi sudah 5 atau 6 kali ya murokas itu. Dan Masya Allah, efeknya itu betul-betul tadi. Ketika kita men-challenge sendiri, itu terasa betul itu loh, bahwa Al-Quran itu wahyu, kalamullah, kitabullah, mukjizat itu bisa kita rasakan betul. Itu. Dan makanya kemudian ketika kita sudah benar dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yakin pasti Al-Quran itu akan menginspirasi. Akan membuat kita itu tidak diam. Akan menyampaikannya, akan mendakwahkannya itu otomatis. Karena jelas khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, itu secara hadis begitu. Menyampaikan itu termasuk bagian dari wa 'allamahu, menyampaikan kepada orang lain. Selain kita belajar, kalau cara belajar kita tentang Al-Qur'an itu benar, cara iman kita pada Al-Qur'an itu benar, insya Allah Al-Qur'an itu yang akan menggerakkan kita. Akan menginspirasi kita. Akan menjadikan kita berdakwah Al-Quran, kita akan mengajarkan Al-Quran, akan begitu. Itu keniscayaan itu. Ya, baik normatif maupun baik dalil nakli maupun dalil aklinya itu mengatakan begitu. Itu makanya kemudian Abi itu pengen suatu saat nanti, wallahu alam, nanti kalau ada raker akan Abi sampaikan di kampus ke stakeover, ke Civitas Akademika. Jadi tilawah, dalam konteks tilawah ini syarat yudisium diantaranya bisa minimal sekali 3 hari khotam 30 juz. Masa sekali dalam 4 tahun itu nggak khotam, itu kan keterlaluan, itu ngapain aja gitu loh. Misalnya kalau ini kan gitu. Jadi itu ya, Ikhwanifillah rahmatullahi alaikum, itu dalam arti IM2-nya. Kemudian dalam arti BHS ya. Kalau BHS kan juz amma sudah, AAEI juga sudah. Juz amma itu juz 30, amma yatasaalun, dan AAEI. Ini kan sudah berjalan kan selama ini. Memang sempat terbersih dalam pikiran Nabi, baru boleh ujian AAEI kalau sudah mendapatkan 100 halaman. 100 halaman itu berapa juz? 5 juz. 100 halaman itu 5 juz. Itu kalau itu diimplementasikan juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Bisa aja terserah kakak-kakak pembina mengkomunikasikan kepada adik-adiknya, mengupgrade ya. Ketika kita mengupgrade kemampuan menghafal adik-adik, sebetulnya kita juga mengupgrade diri kita sendiri, sebetulnya itu begitu. Karena tidak mungkin air itu mengalir, namanya mengalir itu pasti mengalir, bukan muncrat ya, bukan melompat. Namanya mengalir itu pasti membasahi yang terdekat begitu. Itu.
Abi juga dalam proses menghafal ini, kalau Abi itu capaiannya itu baru 286 halaman. Kurang 14 halaman masuk 300 halaman. 300 halaman kalau sudah 300 berarti kan 15 juz kan gitu. Meski kemudian harus dimurojaah. Jadi ketika kita BHS ini jangan dipisahkan dengan murojaah ya. Jadi tilawah, membaca, murojaah, menghafal itu satu kesatuan yang upayakan jangan terpisah. Ya, harus senantiasa berkesinambungan begitu. Itu sehingga kemudian di situ ada unsur kita sadar bahwa yang membuat hafal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Jangan sampai kemudian kita merasa yang membuat hafal adalah karena kesungguhan kita. Bahwa kita sungguh-sungguh menghafal, iya, tapi tetap harus ada kesadaran bahwa sesungguh-sungguhnya siapapun itu masih terbatas. Masih lemah, masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian itu harga mati. Itu keniscayaan begitu loh, ya. Harus melibatkan Allah terus. Nah, Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Lanjutkan yang juz amma dengan yang AAII. Syukur-syukur kalau kemudian bisa ya syukur-syukur kalau kemudian bisa 30 juz ya. Ini sebentar. Ini kan ini tambah 30 juz kalian. Syukur-syukur bisa 30 juz ya seperti Kak Isma minimal kan. Kak Isma itu metode tes bisa 30 juz dia. Dan itu bisa ya meskipun kemudian tetap harus dimurojaah. Ya, bahkan juga kita Ustadz Basit juga harus murojaah juga kan. Betul kan, Ustadz Basit juga harus tetap murojaah kan. Murojaah itu sampai akhir hayat, bukan sampai lulus hampara. Bukan hanya ya lulus hampara iya harus murojaah. Bahkan juga lulus hampara sampai akhirat nanti kan begitu. Apakah juz amanya, apakah AAEI-nya juga begitu. Itu. Jadi itu Iwani fillah rahmatullahi alaikum yang ingin Abi sampaikan dalam koordinasi pada siang hari ini. Ini sebagai mukaddimah. Mungkin ada dialog, ada tanya jawab. Monggo silahkan. Ini saya hapus dulu untuk kembali kepada ruang Zoom. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Karena teman-teman yang hadir pada siang hari ini, 8 orang ini bertanggung jawab menyampaikan apa yang Abi sampaikan kepada teman-teman yang lain. Meskipun mekanismenya alami saja, tidak harus kemudian didesain. Kalau mau didesain lebih baik, apalagi kalau kemudian teman-teman adalah pembina, ya. Yang pembina kan di sini ada Kak Uki, Kak Basit, Kak Rada, Kak Syarita pembina bukan? Pembina juga ya. Halo Kak Syarita. Ada nggak sih makhluknya? Astagfirullahaladzim. Jadi gitu ya. Kalau Kak Fitri, Kak Afifah kan nanti kandidat pembina, insya Allah. Ya. Tapi boleh menerima setoran, boleh ya. Menerima setoran dari teman-temannya yang belum ujian juga boleh. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita akhiri majelis kita. Kita cukupkan sampai di sini. Al-afu minkum, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca doa khutmil Quran, terus kemudian doa kafaratul majelis. Allahumma rahamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.